dapat rezeki nomplok. Tapi siapa sangka ikan-ikan hasil pancingan di lembah Duhur itu bukan cuma besar, tapi juga membawa teman yang tidak diundang. Sejak pulang, kulit kami gatal, bau anyir terus tercium, dan suara tangisan itu masih terdengar di telinga. Apakah ini kutukan atau bayaran yang harus kami tunaikan? Dengerin sampai habis dan jangan nonton pas lagi sendirian. Kematian datang dari air. Itulah pepatah lama yang diucapkan orang-orang tua di kampung kami. Mereka bilang, setiap kolam, setiap sungai, setiap kali yang dalam punya penghuninya sendiri. Dan lembah Duhur, atau yang kami sebut dengan sebutan penuh hormat, Maduhur, adalah rajanya. Bukan tempat untuk orang yang hati dan imannya goyah. Tapi godaan itu terlalu manis. Kabar yang beredar dari mulut ke mulut seperti angin berbisik. Ikan di Maduhur besar-besar, dan mereka yang berani menginap meski diteror akan dapat rezeki berlimpah. Sebuah transaksi dengan dunia lain. Rasa takut kalah dari hasrat untuk membuktikan diri dan mengisi pundi-pundi. Jadi, dengan perut berdebar, aku dan dua kawanku, Roni dan Jaya, memberanikan diri menerjang larangan itu. Perjalanan ke Maduhur sudah seperti memasuki dunia lain. Jalanan menyempit, diterangi cahaya senja yang jingga kemerahan, seakan dilumuri darah. Pepohonan semakin rapat, membentuk terowongan alam yang gelap. Suara kehidupan seakan ditelan oleh kesunyian yang berat. Hanya diselingi kicau burung yang terdengar seperti peringatan. Udara menjadi lembab dan dingin, menusuk tulang. Danau Maduhur terbentang di depan kami. Permukaannya hitam legam seperti sebidang kaca obsidian raksasa yang menatap balik ke langit. Airnya begitu jernih hingga menyesatkan, menampilkan bayangan tebing-tebing curam dan pepohonan yang mengelilinginya seperti bingkai pada sebuah lukisan kematian. Tidak ada riak, tidak ada suara, hanya keheningan yang begitu padat hingga bisa diiris dengan pisau. Kami memilih sebuah spot di ujung danau, di mana sebuah pondok kayu reyok berdiri sebagai satu-satunya tanda peradaban. Pondok itu berbau apek, lumut, dan sesuatu yang lebih tajam, seperti besi tua dan tanah basah. Kami memancing dengan gairah di awal, dan memang ikan-ikan di sini lapar dan bodoh. Tapi seiring matahari tenggelam, menggantikan cahaya jingga dengan kelabu, lalu hitam pekat, pancingan kami mulai sepi. Kegelapan di Maduhur bukanlah kegelapan biasa. Ini adalah entitas hidup. Ia menelan cahaya senter kami, membuatnya hanya jadi titik lemah yang tersesat. Suara serangga malam dan kodok tiba-tiba padam tepat pada pukul 11 malam, seolah-olah seorang konduktor alam telah menurunkan batonnya. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang memekakkan telinga dan dingin yang merayap masuk hingga ke sumsum tulang. Roni dan Jaya akhirnya menyerah pada kantuk dan ketakutan, masuk ke dalam pondok dan tertidur tidak nyenyak. Aku bagaimanapun keras kepala.
Ego dan ambisi berbicara lebih keras. Aku duduk sendirian di atas kursi lipat tua yang berderit, terterpa angin malam yang berbisik hal-hal yang tidak bisa ku mengerti di telinga. Lampu templok minyak tanah yang kubawa nyalanya meliuk-liuk liar, menari-nari dengan bayangan yang mengancam. Pukul 00.00 tepat. Jam di ponselku mati sendiri. Layarnya menjadi gelap untuk selamanya. Bersamaan dengan itu, sebuah rasa dingin yang bukan berasal dari udara menyergapku. Dingin yang berasal dari dalam, membekukan darah di pembuluh nadi. Lalu, dari seberang danau, suara itu mulai. Awalnya hanya desisan, seperti angin yang menyusuri celah-celah daun. Lalu, ia berubah menjadi sebuah rintihan. Rintihan perempuan, perlahan, memilukan dan penuh keputusasaan. Suara itu bergema di atas permukaan air yang diam, seolah datang dari segala arah sekaligus. Aku membeku, jari-jariku kaku mencengkeram joran. Jantung berdebar kencang seperti drum perang di dalam tulang rusukku. Rintihan itu semakin keras, semakin dekat. Ia tidak lagi datang dari seberang, tapi seolah-olah sudah berada tepat di belakangku, di balik kerimbunan semak yang gelap. Ia berubah menjadi isakan, lalu menjadi tangisan yang menyayat hati. Tangisan yang penuh dengan kesedihan abadi dan rasa sakit yang tak tertahankan. Itu bukan tangisan manusia hidup. Itu adalah suara keputusasaan dari dunia lain. Setiap helai bulu kuduk di tubuhku berdiri. Nafasku tertahan. Insting purbaku berteriak keras. Jangan balik. Jangan pernah balik. Tubuhku bergerak sendiri, bukan lagi atas kendali pikiran sadar. Dengan gemetar yang amat sangat, aku melemparkan joranku. Aku meraih sarung yang kubawa, kain tebal dan sederhana yang tiba-tiba terasa seperti perisai terakhir. Aku menyelubungkan seluruh tubuhku dengan sarung itu, membungkuk dan merebahkan diri di tanah yang dingin, berpura-pura tidur. Aku memejamkan mata sangat kuat, berusaha mengunci pandangan dari sesuatu yang ku tahu akan menghancurkanku. Tangisan itu sekarang terdengar tepat di samping telingaku. Aku bisa merasakan hembusan hawa dingin yang bukan angin menyentuh kulitku melalui kain sarung. Bau anyir dan amis seperti ikan busuk dan tanah kuburan memenuhi hidungku, membuatku ingin muntah. Aku menggigit bibir hingga berdarah untuk menahan jeritan. Air mata mengalir deras, bercampur keringat dingin. Seluruh tubuhku bergetar tak terkendali. Setiap otot menegang hingga sakit. Aku berdoa dalam hati, mengucapkan segala nama Tuhan yang kukenal, memohon perlindungan. Suara tangisan itu berkeliling di sekitarku, terkadang menjauh, lalu kembali mendekat, seolah sedang mengamati, mengevaluasi, atau mungkin menggoda. Aku tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Bisa jadi 10 menit, bisa jadi 1 jam. Waktu kehilangan semua maknanya di dalam kegelapan yang diselimuti teror itu. Perlahan-lahan, sangat perlahan, tangisan itu mulai menjauh. Isaknya melemah,
berubah kembali menjadi rintihan, lalu desisan, dan akhirnya lenyap. Dingin yang menusuk pun ikut menghilang, digantikan oleh dinginnya malam yang wajar. Suara jangkrik dan kodok perlahan-lahan kembali, seolah-olah alam menarik nafas lega. Aku masih tetap bersembunyi di bawah sarung selama mungkin. Mungkin setengah jam lagi sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bergerak. Perlahan-lahan aku menyingkap sarung itu. Lampu templok masih menyala. Nyalanya sudah tidak lagi liar. Sekelilingku kosong. Kegelapan masih ada, tapi sudah tidak lagi terasa hidup. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengambil joranku. Tanpa berpikir panjang, tanpa umpan yang bagus, aku melemparkan kain itu sekuat tenaga ke tengah danau yang hitam. Hanya dalam hitungan detik, reel pancingan meraung-raung. Joranku melengkung parah, hampir patah. Tarikannya begitu kuat, bukan seperti tarikan ikan pada umumnya. Itu seperti tarikan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berat, dan penuh dengan tenaga purba. Aku berjuang mati-matian. Otot-otot lengan dan punggungku terasa seperti akan robek. Setelah pertarungan sengit yang terasa seperti abadi, aku berhasil mencondongkan seekor ikan lele raksasa ke daratan. Ukurannya tidak wajar, mungkin sebesar betis orang dewasa. Matanya hitam pekat dan kosong. Di sampingnya, pancingan Roni dan Jaya yang tertancap di tanah juga mulai bergerak-gerak sendiri, ditarik oleh sesuatu di dalam air. Sejak saat itu hingga fajar menyingsing, kami tidak berhenti mendapatkan ikan. Ikan-ikan itu datang sendiri, menyambar umpan dengan brutal, seolah-olah didorong oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat. Hasil tangkapan kami berlimpah, lebih dari yang pernah kami bayangkan. Tapi tidak ada sukacita dalam diri kami, tidak ada tawa kemenangan. Kami hanya memunguti ikan-ikan itu dengan diam. Perasaan hampa dan ngeri menguasai kami. Ikan-ikan besar dengan mata yang kosong dan dingin. Itu bukan sebuah kemenangan. Itu adalah pembayaran. Kami berkemas saat langit mulai berwarna abu-abu, meninggalkan madluhur dan kesunyiannya yang mencekam. Kami tidak berbicara sepulangnya. Rezeki itu terasa berat, seperti beban yang melekat pada jiwa. Hingga hari ini, aku tidak pernah kembali ke madluhur. Dan kadang, di malam-malam yang sunyi, jika aku mendengar angin berdisik terlalu lama atau suara tangisan anak kucing yang kesepian, tubuhku langsung menyut. Aku langsung gemetar dan bau anyir amis serta hawa dingin itu seolah kembali menghampiri. Kematian memang datang dari air, tapi terkadang yang datang bukan untuk mengambil, melainkan untuk memberi. Dan pemberian dari dunia lain selalu datang dengan harga yang harus dibayar, dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seember ikan. Ia mengambil secuil dari ketenangan jiwa kita dan meninggalkan bayangan hitam yang akan selamanya mengikuti kita, bahkan hingga jauh dari lembah itu sendiri. Kadang hantu bukan hanya tentang ketakutan,
Lembah Duhur mengajarkan kami bahwa yang paling menakutkan bukanlah sesuatu yang ingin menyakiti kita, melainkan sesuatu yang ingin kita ingat selamanya, namun tak pernah bisa kita ulang kembali. Ikan-ikan besar itu hanyalah pengingat bahwa segala sesuatu ada harganya, dan kami telah membayarnya dengan kenangan terindah kami. Sebuah kisah melankolik yang bikin merinding sekaligus merenung. Bagi yang punya pengalaman spiritual atau kehilangan, komen ya.